saya, Farhanada Prastika Saraswati, dalam Sekilas Info. Berbicara tentang bela negara, tentulah di benak kita akan terlintas suatu upaya atau tindakan pembelaan mempertahankan dijiwai dengan rasa kecintaan terhadap suatu bangsa dan negara. Arti dari bela negara sendiri yaitu sikap atau perilaku suatu warga negara dijiwai dengan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun unsur dalam bela negara yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sementara itu fungsi dari bela negara yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara yang merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan merupakan panggilan sejarah. Adapun tujuan dari bela negara yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Salah satu contoh dari bela negara yaitu adalah mencintai dan menggunakan produk lokal Indonesia. Berikut liputannya. Selamat pagi semuanya, saya Farhanada Prastika Saraswati. Sesuai dengan tema saya kali ini, saya menggunakan baju batik. Itu tandanya saya sudah mencintai produk lokal Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai beberapa narasumber terkait apa itu bela negara. Namun, saya tidak lupa menggunakan masker dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Jadi ikuti saya. Misi Kak, maaf ganggu waktu ya sebentar ya. Iya. Namanya siapa Kak? Nama saya Nifa. Aku mau tanya-tanya nih, boleh kan ya? Iya boleh. Apa sih yang kakak ketahui tentang bela negara? Bela negara menurut saya itu adalah suatu sikap atau upaya seorang warga negara untuk lebih mengenal dan mencintai negaranya sendiri. Kalau contoh-contoh dari sikap bela negara itu apa Kak? Contohnya menurut saya gampang ya, dari kehidupan sehari-hari, asalkan berpedoman dengan Pancasila dan misalkan kita itu bisa mengikuti lomba internasional dan mengharumkan nama bangsa. Saya mau tanya nih Kak, kalau misalkan mencintai atau memakai produk lokal itu termasuk bela negara atau bukan ya? Oh ya, tentu saja dengan membeli dan menggunakan produk lokal itu kita mendukung sesama warga negara untuk meningkatkan ekonomi warga negara Indonesia, dan salah satu termasuk bentuk bela negara. Tapi kakak sendiri pakai ini produk lokal di Indonesia? Oh ya, tentu saya pakai dari barang elektronik, kosmetik, saya pakai produk lokal. Bangga gak kamu pakai produk lokal di Indonesia? Oh ya, pasti harus dong. Terima kasih waktunya. Miss Tika, boleh ganggu waktu ya sebentar? Iya, boleh. Saya mau wawancara, nggak apa-apa kan ya? Iya, boleh. Namanya siapa Kak? Nama aku Asin. Kak, aku pengen tanya-tanya nih, apa sih yang kakak ketahui tentang bela negara? Bela negara itu suatu wujud seseorang warga negara yang mencintai negaranya sendiri sih. Tapi kakak tahu nggak sih apa aja contoh-contoh dari bela negara? Contoh-contohnya tuh pastinya melestarikan budaya negaranya sendiri. Terus pastinya kita harus rajin banget belajar untuk bisa membawa negara kita ini, misalnya contoh kayak go internasional, kayak memperkenalkan budayanya sendiri ke orang asing. Itu kan salah satu bela negara kita ya kan. Tapi aku pengen tanya nih Kak, kalau misalkan menggunakan produk lokal itu salah satu bentuk upaya dari bela negara atau bukan? Of course, tentu dong pastinya. Kalau misalnya kita nggak dari diri kita sendiri tuh gimana kita buat bela negara kan? Kalau misalnya kita nggak beli produk Indonesia sendiri, berarti kita bukan salah satu bela negara kita sendiri dong. Tapi kakak sendiri pakai nggak produk lokal di Indonesia? Pasti dong, soalnya kayak peralatan rumah tangga itu pasti banyak banget dari handmade-nya Indonesia kan. Terus kosmetik juga ada beberapa yang lagi hits juga tuh, ada juga yang buatin Indonesia itu aku pakai. Itu sih.
Oke, terima kasih ya Kak waktunya. Bela negara dalam konteks kekinian tidak mengutamakan wajib militer, tetapi lebih mengutamakan dimensi kreativitas sosial media dan acara-acara hiburan yang edukatif. Bela negara yang demikian adalah bela negara dengan konsep masyarakat sipil, di mana masyarakat melakukan bela negara tidak harus dalam bentuk militer. Lagi pula, ancaman di masa sekarang tidak selalu dalam bentuk ancaman militer. Membangun nilai-nilai mencintai produk dalam negeri juga menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila bela negara di era global. Hal ini bersinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan upaya membangun cinta produk dalam negeri tersebut. Dan untuk zaman sekarang, di kalangan remaja banyak yang menggunakan produk kecantikan seperti kosmetik. Kosmetik yang sering digunakan pun produk lokal, dan salah satunya adalah produk dari Martha Tilaar. Berikut liputannya. 44 tahun sudah, bisnis bidang kecantikan ia geluti. Percaya bahwa racikan bahan tradisional berkhasiat baik bagi kesehatan dan kecantikan, membuatnya tak berhenti mengembangkan potensi kekayaan hayati Indonesia. Berkat ketekunan serta inovasi, dari salon yang dibangun di garasi, kini ia memiliki pabrik seluas 10.000 meter di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Karyawannya kini mencapai hampir 5.000 orang. Mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Inilah sosok di balik industri kecantikan Indonesia, Martha Tilaar. Di usianya yang ke-76, ia tetap aktif meninjau langsung proses produksi di pabrik miliknya. Laboratorium menjadi lokasi sakral di pabrik Martha. Dari sinilah khasiat berbagai tanaman lokal diteliti. Saya melihat bahwa orang Indonesia tidak percaya pada kebudayaannya sendiri. Ya, jadi kalau jamu kampungan, nggak level gitu. Memang gua punya muka mau dipepes, pakai ceruk, pakai macam-macam gitu loh ya. Selain menciptakan produk perawatan, kosmetik, dan jamu yang mayoritas ditujukan bagi kaum perempuan, 60% karyawan atau sekitar 3.000 karyawannya juga merupakan pekerja perempuan. Tekad kuatnya mengangkat harkat martabat perempuan Indonesia menjadi tujuan mulia Martha. Tahun 2011, untuk kedua kalinya Martha diundang menjadi pembicara pada Forum Ekonomi Islam Dunia di Kazakhstan. Membawa nama Indonesia, ia mempromosikan produk kecantikan lokal sekaligus membuktikan pada dunia bahwa bakul jamu dapat go international. Kita harus change our mindset ya. Artinya perempuan harus berdaya. Perempuan harus ikut di dalam pengembangan negara. Karena kalau misalnya 2,2 miliar Muslim di bumi, 1,1 miliar dirumahkan, maka we cannot compete. Suasana kekeluargaan yang membudaya di lingkungan kerja membuat mayoritas karyawannya telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Sosok Martha di mata karyawannya adalah seorang visioner yang memegang teguh komitmen. Buat aku, dia itu visioner banget. Jadi ke depan itu dia bisa melihat kira-kira apa sih yang harus kita jual, intinya jual ya gitu. Nah itu visioner banget, jadi dia juga menularkan ke kita, itu sebenarnya cukup jelas gitu. Ya kalau dalam memimpin yang saya ketahuin ya karena saya udah lama di sini, bekerja di sini ya baik, sosial dan menghormatin tenaga kerja wanita. Ya kalau ditanya Ibu Martha bisnisnya apa aja? Ya nggak ada, ya ini aja gitu. Ya kecantikan dan kesehatan. Bisnis yang lain misalnya properti apa enggak ada. Nah itu menunjukkan sifat fokusnya dan itu menjadi hal yang menjadikan beliau jadi besar seperti ini gitu. Masih di kawasan pabrik, Martha juga menebar inspirasi lewat museum. Riwayat usaha Martha tertuang di sini.
Tak ketinggalan sejumlah penghargaan yang ia raih baik nasional hingga internasional. Dan inilah yang juga menjadi asupan energi dan limpahan semangat Marta, keluarga. Pada anak-anaknya lah tampuk kepemimpinan Marta Tilaar Group akan bermuara. Bagi Wulan Tilaar, putri ketiga Marta, ibunya adalah sosok ideal yang mampu jalankan peran ibu sekaligus pebisnis secara profesional. Jadi kalau di rumah ya layaknya seperti ibu ya cerewet, bawel, pasti ngurusin yang kritil-kritil lah, karena ya memang harus memastikan anak-anaknya tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang dikehendakinya ya. Tapi orangnya memang tetap ada ketegasan di rumah baik maupun di kantor. Meski bersaing dengan produk kecantikan luar negeri, produk Marta tetap dipilih karena harga yang terjangkau dan cocok digunakan di iklim tropis. Kayak aku ini jenis kulitnya kan sensitif dan itu harus tepat banget pemilihannya. Kayak misalnya harus ada perawatan rutin atau perawatan khusus ya. Dan kayak kita sekarang ini kan tinggal di iklim tropis ya, itu harus benar-benar sesuai dengan jenis kulit ataupun kondisi kulit kita sekarang ini. Perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia ini mampu merengkuh omset 600 miliar rupiah per tahun. Tapi dengan 26 toko kecantikan dan 46 distributor yang tersebar seantero Asia, bukan hanya besaran rupiah yang membuatnya layak disebut sosok yang sukses. Marta juga berjasa mengangkat pamor produk lokal di kancah dunia. Ayah anda saya, almarhum, selalu mengatakan, "You can change the world." Ya, kamu bisa merubah dunia, tapi mulai dengan dirimu sendiri. Itu selalu saya ingat. Bahkan anggapan remeh karena memasarkan produk kosmetik lokal makin mengobarkan semangat Marta untuk tetap mengedukasi masyarakat untuk cinta pada kekayaan hayati negeri sendiri. Bernadian Aripriambodo melaporkan untuk NET. Berbicara tentang implementasi bela negara sudah merupakan kewajiban bagi tiap warga negara. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi serta siap dalam membela negara kita untuk tetap berdiri tegak dan disegani di kancah internasional. Dan pastinya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan produk lokal, kita sebagai warga negara sudah menanamkan sikap bela negara dengan cerdas. Semoga kedepannya kita sebagai warga negara semakin mampu menanamkan rasa kecintaan, nasionalisme pada bangsa, dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, serta berguna bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya, Faranahda Prastika Saraswati. Terima kasih. Selamat malam. Audio